Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua hari ini ya. Oke, kita lanjutkan dengan metode seperti ini lagi. Jadi kita akan melanjutkan dengan apa itu namanya? Dengan cara saya harus saya harus merekam di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Minggu lalu kita kan sudah membahas tentang apa itu peranan generalisasi. Kita mulai kemarin itu dari adanya fakta, konsep hingga muncullah suatu generalisasi. Atau bisa kita katakan bahwa dalam kita mencari atau menyelesaikan suatu permasalahan sosial, kita harus mengenal atau melihat di dalam 3 tahapan tersebut, di mana kita harus mencari dulu itu di mana ada fakta, hingga nanti muncullah konsep, hingga muncul generalisasi. Nanti ini juga sama di pertemuan berikutnya, nanti teman-teman ini hari ini saya berikan untuk tugas untuk analisis gitu, mencari suatu contoh kasus nyata yang ada di sekitar kalian aja. Jadi benar-benar nyata di sekitar kalian terkait nanti kajian ini. Jadi kalian harus mencari fakta, konsep hingga ke generalisasinya gitu, nggih. Oke, kita lanjutkan dulu sebelum teman-teman menuju ke situ atau sebelum teman-teman melihat apa itu namanya bagaimana untuk menyelesaikan dari masalah tersebut. Ini saya sambil nunggu teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Oke, silahkan ini bisa dilihat di sini. Sebentar. Oke, di sini ada 3 tahapan ya, konsep, teori, metodologi. Nanti kalau memang slide-nya belum berpindah, silakan nanti bisa dibuka slide-nya sendiri ya. Karena ini nggak tahu nih, mungkin lagi ada error jaringan atau seperti apa teman-teman. Oke, ada konsep, teori, hingga menuju metodologi. Silakan dilihat di sini, di bagian gambar ada orang merokok di sini ya. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, dan janin gitu ya. Oke, ini sebenarnya teman-teman sudah tahu kan? Nah, ini apalagi untuk ini bukan menyinggung para perokok ya, tapi teman-teman bisa lihat sebenarnya kita slogan seperti ini atau tulisan seperti ini itu sudah tahu di apa itu entah di itu baleho, entah itu di papan-papan atau bahkan di apa itu kemasan rokok itu sendiri pun itu sudah diterangkan seperti ini juga, ada tulisan seperti ini. Tetapi saya rasa hal ini masih hal yang menjadi yang biasa, nyatanya juga masih banyak orang yang melakukan atau menghisap rokok itu sendiri, gitu kan. Jadi ini bukan suatu ancaman bagi mereka. Kalau kita lihat seperti ini faktanya kan, fakta yang kita lihat ini sudah ada himbauan seperti ini. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Tapi ini ya hanya dilihat sebagai slogan aja malahan ya, bukan untuk sebagai suatu rasa bagaimana menumbuhkan ini ketakutan atau sebagai suatu ancaman atau ini sebagai suatu kesadaran diri untuk meninggalkan rokok itu sendiri, gitu kan. Nah, nyatanya masih tetap bertahan gitu. Nah, ini fakta realita yang ada di masyarakat kita. Nah, ini bisa dijadikan atau diangkat sebagai faktanya. Hingga kalian mencari bagaimana nanti kok bisa seperti itu, gitu kan. Kemarin kalian ingat teman-teman dalam kita mencari suatu ilmu, kita juga bisa menerapkan dengan adanya sistem filsafat, di mana di situ ada ontologis, epistemologis, hingga muncullah suatu aksiologis atau bagaimana itu penerapan di lapangan gitu kan. Nah, oke. Selanjutnya kalau kita melihat di situ berarti kan itu ada suatu runtutan atau ketika kita melihat sesuatu itu tidak bisa langsung kita menyimpulkan. Jadi kita memang harus ada proses dan tahapan di situ. Oke. Nah, ini lihat di sini selanjutnya ini di slide selanjutnya adalah ini adalah hanya suatu teori. Jadi ini suatu teori yang nantinya dari teori ini. Oke, ini ada yang tanya tentang rokok juga ini. Ada suatu teori yang akhirnya nanti ini hanya label aja gitu kan. Oke, ini saya jawab dulu dari Sabik Atoilah ya.
Bu, kenapa di setiap label rokok ada gambar paru atau bibir yang rusak, Bu? Sedangkan rokok itu pemasukan paling banyak untuk negara. Nah, kita tahu, kita kembalikan lagi pada slide berikutnya ya, Mas Sabik ya, Muhammad Sabik. Kan kita tahu bahwa sama seperti yang saya tuliskan di sini, merokok ini nanti ada gambar, berarti kan kalian sudah tahu secara bidang kesehatan, dalam bidang kesehatan dan lain sebagainya itu sudah dijelaskan bahwa merokok ini nanti itu akan menyebabkan pada kerusakan paru, akan mengakibatkan adanya kanker, serangan jantung dan lain sebagainya. Itu kan bisa kita lihat dan itu memang sudah fakta atau memang sudah dilakukan analisis dan sudah dilakukan apa ya, dalam bidang kesehatan gitu kan. Tetapi pada kenyataannya hal itu kan hanya sebagai slogan dan akhirnya kan kembali lagi kepada manusia itu sendiri. Akhirnya kembali lagi kepada masyarakat. Mereka memilih untuk tetap melakukan atau mereka untuk tidak melakukan. Oke, ini kontradiksi ya dengan kondisi bahwa memang sebenarnya rokok itu sebagai apa itu pemasukan paling banyak untuk negara. Benar, memang itu yang kita atau fakta yang ada di lapangan. Nah, ini hal yang perlu kita cari. Nah, ini makanya realita antara fakta, konsep dan nanti akhirnya memunculkan generalisasi. Faktanya kita melihat bahwa hal ini sebenarnya tidak baik. Bahwa hal ini bukannya tidak baik sih, bukan berarti merokok itu terus akhirnya haram terus nggak sama sekali nggak boleh merokok, kan tidak, ya kan? Kan tidak. Tetapi kita tahu ini juga bukan menjadi pro dan kontra sebenarnya, tapi ini adalah sisi efek positif dan efek negatifnya. Kalau kita melihat dari segi efek positifnya, oh ini sebagai pemasukan negara. Efek negatifnya apa? Efek negatifnya yaitu kembali dia akan merusak jiwa-jiwa atau organ-organ pada masyarakat itu sendiri. Akhirnya kan juga bisa mengurangi dari angka kematian gitu kan, atau menambah jumlah angka kematian kan gitu. Jadi ya ini faktanya. Konsepnya apa? Faktanya itu tadi bahwa dia akan merusak jaringan organ tubuh. Terus konsepnya apa? Ini kita lihat dari analisis dari kesehatan, dari ilmu sosial, dari segi ekonomi. Nah, itu nanti akan kalian jawab teman-teman kalau saya sudah menjelaskan di tahap berikutnya. Lalu masih ada pertanyaan dari Zuhana Ade. Ini yang Desi tadi saya minta ketik ya, untuk belum diketik. Zuhana Ade itu bertanya, mengapa ilmu sosial itu bermakna sebagai sebuah atau sebagai ilmu terapan? Oke, kemarin apakah saya menyampaikan ilmu sosial itu sebagai ilmu terapan, nggih? Nah, ini kalau kita melihat di sini kemarin kan ada ilmu alam dan ilmu sosial gitu ya, saya sampaikan itu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa bisa dijadikan sebagai suatu ilmu terapan? Namun di satu sisi, seperti yang saya jelaskan kemarin, belum ada acuan pokok atau belum ada acuan baku di dalam ilmu sosial. Sehingga ilmu sosial itu akan terus berkembang, Mas. Nah, misalnya gini, kalau di dalam ilmu alam itu sudah jelas, sudah bisa dibakukan. Ada misalnya dari segi fisika, biologi atau matematika, itu kan ilmu yang pasti. Dan sudah misalkan kita menggunakan rumus A plus B sama dengan apa, gitu kan? Itu berarti kan sudah bacaan sudah bisa dibuktikan di dalam ilmu alam itu sendiri. Misalkan lagi kalau dalam kimia campuran zat X dan zat Y itu nanti akan menjadi apa, gitu kan? Itu kalau ini nanti salah nyampur nanti akan jadi apa? Itu kan sudah benar-benar melakukan penelitian. Tapi kalau ilmu sosial itu memang ilmu terapan, tetapi dia akan terus berkembang. Dia tidak bisa berhenti stagnan di satu titik aja. Oke, misalkan permasalahan rokok ini tadi, ya kan? Permasalahan rokok ini tadi tidak bisa kita selesaikan. Rokok itu berbahaya untuk tubuh kita, sehingga dilarang jangan ada merokok. Sudah tahu rokok berbahaya bagi organ. Berarti kalau secara hukum ilmu alamnya, misalkan dari segi eksaknya kita melihat kalau rokok pasti akan mati. Tapi kan kenyataannya bukan begitu. Merokok belum tentu mati. Dan ini yang masih menjadi pro kontra atau masih menjadi efek negatif positif di masyarakat. Jadi itu akhirnya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, itu perlu kajian-kajian yang terus berkembang. Nah, itu yang saya katakan bahwa di dalam ilmu sosial itu adalah
kelemahannya memang kita belum mempunyai satu kajian yang baku atau paten gitu. Oke, untuk yang pertanyaannya siapa tadi? Rudi Setiawan nanti akan saya bahas di akhir ya, karena itu nanti ada bahasan tersendiri di situ. Ines, ada pertanyaan dari Ines. Apa makna dari generalisasi, Bu? Makna generalisasi. Oke, kemarin teman-teman sudah melihat ya, antara fakta, konsep menuju ke generalisasi. Oke, gini ya. Sehingga nanti, nah, oke, saya lihatkan di sini. Peranan generalisasi. Generalisasi adalah pernyataan hubungan dua konsep atau lebih. Pernyataan tersebut dapat dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Oke, jadi gini teman-teman. Runtutannya kan 3 tadi. Fakta, mencari konsep, generalisasi. Kita lihat faktanya. Faktanya, merokok itu merokok itu dapat menyebabkan kerusakan gangguan organ tubuh manusia. Ya kan? Faktanya. Tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi rokok itu sendiri. Fakta. Konsepnya, nah ini kan sanksinya kita melihat konsepnya untuk melihat fakta tadi itu kita menggunakan pendekatan apa sih untuk melihat fakta ini tadi? Oh, ternyata ini dilihat dari segi ilmu kesehatan, ilmu sosial, ilmu ekonomi. Misalnya seperti itu ya. Ada 3, ilmu kesehatan, ilmu sosial, ilmu ekonomi. Lalu kita lanjutkan ke generalisasinya. Ingat, generalisasi itu adalah pernyataan hubungan dua konsep atau lebih. Dan nantinya itu akan memunculkan suatu kesimpulan atau suatu definisi atau menghasilkan suatu hasil dari sebuah penelitian tadi. Nah, dari konsep tadi ada ilmu sosial, ada ilmu kesehatan, dan juga satunya ilmu ekonomi. Kita lihat sebenarnya faktor yang paling berpengaruh di dalam fakta tadi tentang rokok itu sebenarnya dalam konsep apa, ilmu apa. Nah, generalisasi ini fungsinya adalah untuk mencari kesimpulan itu tadi setelah kalian melakukan pengamatan dan penelitian. Gitu nggih. Kalau yang bagusnya memang ini kita melakukan penelitian. Jadi nanti di ujung atau di akhir generalisasi ini adalah sebagai wujud akhir, sebagai suatu tahapan proses penelitian. Nah, generalisasi ini adalah untuk mencari kesimpulan dari fakta yang tadi, itu kira-kira itu sebenarnya itu kenapa kok bisa hal itu terjadi, kayak gitu. Oke, jadi ada proses nanti ada proses penelitian di situ. Oke, nanti di slide selanjutnya akan saya tampilkan. Ini masih ada pertanyaan dari Desi. Pada tahapan perkembangan ilmu ada 3, yaitu animisme, empiris, dan teoritis. Pada poin ketiga, di ilmu teoritis dikatakan bahwa ilmu alam hampir sebagian besar sudah masuk tahap ini. Sebagian ilmu sosial belum bisa mencapai tahap ini. Kenapa ya Bu, ilmu sosial belum mencapai tahap ilmu teoritis? Nah, ini yang sudah saya jawab tadi ya Mbak ya. Kenapa ilmu sosial tidak atau belum bisa mencapai pada tahapan yang ilmu teoritis? Kan teori ya, berarti teori itu sudah dibakukan, sudah dipatenkan gitu nggih. Teori yang sudah dibakukan, sudah dipatenkan. Misal kenapa apa itu 1 tambah 1 itu jadinya berapa? Itu kan sudah ada rumusan tersendiri dalam matematika. Itu sudah terbukti dengan suatu proses yaitu penelitian dan juga dari pembuktian-pembuktian yang lainnya. Gitu kan. Selain itu misalnya kenapa terjadi hujan? Secara biologisnya itu seperti apa kok bisa terjadi hujan? Itu ada proses kondensasi, evaporasi dan lain sebagainya itu. Itu kan sudah paten, sudah bertahap gitu kan, sudah ada. Nah, tapi kalau di ilmu sosial saya sampaikan sekali lagi bahwa ilmu kita itu selalu berkembang. Di ilmu sosial itu berdasarkan dari paradigma-paradigma gitu ya. Jadi paradigma itu adalah pandangan gitu ya. Pandangan dari pemikir, dari masyarakat, dari berbagai sudut pandang dalam melihat atau menyikapi sesuatu. Nah, paradigma-paradigma ini masih terus berkembang di dalam ilmu sosial. Jadi entah saat ini sampai besok kapanpun itu kita berkembang. Jadi kita selalu apa ya?
Kita selalu tanggap dengan apa itu perkembangan zaman yang ada. Makanya kita tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang stagnan. Misal gini, ada teori, misalnya ada teorinya dari kita menggunakan teori tentang multikultural gitu ya. Misalkan menggunakan teorinya James Bank. Nah, kita jangan hanya terpaku dengan teori tersebut, tapi kita itu kan sebenarnya teori itu yang dimunculkan kan masih paradigma. Ya hasil penelitian tapi kan hasil sudut pandang satu orang. Kita bisa melihat lagi dari hasil penelitian yang sama atau tema yang sama pada peneliti yang lain. Nah, nanti kan ada paradigma-paradigma baru yang muncul atau pemikiran baru yang muncul di situ. Nah, itu dikatakan kenapa akhirnya dalam ilmu sosial itu dia akan terus berkembang seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Desi. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, coba teman-teman nanti lanjut pada di slide yang menjelaskan tentang itu ada bagian terkait tentang bagian tentang fokus pembelajaran teori ilmu sosial. Tunggu, kita nanti silahkan dibuka di situ teman-teman. Ada ilmu dari empiris, ya. Empiris itu dari realita atau semuanya berangkat dari realitasnya apa? Ingat tadi saya sampaikan di rokok tadi itu kan realitas. Rokok masih banyak orang yang merokok di Indonesia, meskipun sudah tahu itu akan berbahaya bagi kesehatan organ tubuh manusia. Nah, dari realitas ini kita melanjutkan pada suatu fenomena atau peristiwa. Ada kejadian apa dari realita tersebut? Realita yang ada bahwa memang rokok tadi itu masih diminati meskipun sudah tahu bahayanya seperti apa. Fenomena atau peristiwanya apa? Cari contoh kasus di sini. Nah, mulai masuk di sini contoh kasus. Misalkan kalian menggunakan data, berapa banyak pengguna atau berapa banyak pengkonsumsi rokok di Indonesia sehingga saat ini? Fenomena, peristiwa kan itu realita yang itu kan berdasarkan dari hasil penelitian sebenarnya itu kan kalau sudah masuk data. Nah, di situ masuklah konsep yang saya sampaikan. Jadi fakta itu tadi atau fenomena, terus masuklah konsep hingga teori hingga nanti ke metodologi. Nah, ini teman-teman, yang tadi yang pertama fakta tadi atau realita tadi itu berada di bagian yang atas. Jadi kemarin yang saya sampaikan fakta itu adalah realita dan fenomena. Barulah masuk ke konsep. Nah, konsep tadi saya sampaikan misalkan konsep yang digunakan adalah ilmu kesehatan, ilmu sosial, ilmu ekonomi. Misalkan gitu nggih. Ilmu kesehatan, ilmu sosial, ilmu ekonomi. Jadi dari tiga hal ini masuk dalam konsep. Baru konsep ini tadi nantinya akan turunlah ke teori-teori. Kalau dari konsep ilmu kesehatan, teori apa sih yang digunakan untuk pendekatan dalam melihat masalah rokok ini tadi? Karena kita bukan orang kesehatan ya, mungkin saya ngawur ya. Oh, mungkin teorinya adalah teori tentang apa itu kerusakan jantung dan paru-paru. Bisa lagi ada teori tentang sistem metabolisme tubuh, misalnya kayak gitu. Nah, kalau dalam segi ilmu ekonomi, teori apa sih yang digunakan? Oh, di sini ada teori misalkan dari segi ekonomi itu misalkan apa itu? Teori apa itu? Untung rugi kayak gitu ya, teori penjualan dan lain sebagainya. Itu bisa masuk di situ dan kalau dari ilmu sosial sendiri apa gitu nggih. Nah, itu masuk ke bagian teori. Baru yang terakhir itu adalah masuk metodologi. Ini sama yang ditanyakan tadi oleh Mbak Ines. Nah, metodologi ini sebenarnya adalah rangkaian nanti untuk mencari suatu generalisasi gitu nggih. Jadi pakai metode apa kita untuk menyelesaikan masalah tadi? Entah menggunakan pendekatan kuantitatif atau menggunakan kualitatif gitu nggih. Nah, itu nantinya itu akan terjawab di metodologi ini atau nanti akan terjawab di generalisasi. Oke, ini masih ada yang tanya dari Dea Nikma Maharani. Tujuan daripada ilmu itu adalah untuk mencari kebenaran di dunia. Dan faktanya, sekarang saja banyak sekali berita hoaks yang naasnya sebagian masyarakat percaya akan berita hoaks tersebut. Terkadang di stasiun televisi juga ikut menyebarkan berita tersebut tanpa memiliki bukti yang cukup. Untuk itu, usaha apa yang harus kita lakukan agar tidak terjerumus dalam berita hoaks tersebut? Nah, ini teman-teman, berita hoaks ya. Oke, ini nyambung juga di ilmu sosial.
Berita hoaks itu saat ini memang sedang menjadi apa ya, bukan konten, jadi seperti semacam permasalahan yang memang saat ini lagi hit gitu nggih, lagi booming juga di masyarakat, apa sedikit di-share, apa sedikit dibuat berita dan sebagainya. Nah, ini kunci yang harus kita pegang. Kuncinya apa? Karena kita kurang belajar untuk literasi, ya kan? Nah, ini kemarin saya sempat membaca juga dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya itu ada bahwa saat ini atau menghadapi generasi milenial pada abad ke-21 ini, yang harus disiapkan itu memang ada 2 hal, ya. Yang pertama adalah bagaimana literasi tentang budaya itu sendiri. Salah satunya ya literasi budaya membaca, literasi yaitu literasi budaya itu salah literasi tentang budaya, bagaimana membaca budaya masyarakat, bagaimana membaca perilaku masyarakat. Dan yang kedua adalah bagaimana menguatkan karakter kewargaan itu sendiri. Bagaimana sih karakter keluargaan itu bisa kuat? Itu muncul dari ya bagaimana kita memahami tentang konsep-konsep dari keluargaan itu sendiri. Ya entah dari itu dari segi Pancasila, entah itu dari undang-undang, NKRI dan sebagainya. Nah, ketika dua hal ini atau dua unsur ini dapat kita terapkan, ya kita akan meminimalisir itu apa itu yang dikatakan berita hoax. Jadi semua itu memang harus berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain gitu, nggih. Itu berasal dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menyikapi sesuatu itu dengan bijak, gitu ya. Yang pertama itu literasi budaya dan juga adalah, kekuatan dari kewargaan itu sendiri. Nah, misalkan seperti itu, teman-teman. Jadi, hal ini yang nantinya yang akan menjadi penguatan gitu ya, Mbak 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 siapa tadi? Mbak Dia Nikma. Oke, ini masih ada terus ya pertanyaannya. Oke, masih saya lanjutkan ke teori dulu aja. Nanti kalau saya ini nanti kita nggak selesai juga untuk pertemuan kedua. Oke, saya lanjutkan lagi teman-teman. Silahkan teman-teman bisa melihat di sini. Nah, ini ya runtutannya bagaimana untuk penyelesaian tadi. Yang pertama kan kita melihat peristiwa atau fenomena atau gejala tadi ya. Nah, ketika kita melihat peristiwa atau fenomena, peristiwanya misalnya atau fenomenanya tadi adalah untuk tentang rokok gitu nggih, tentang itu tadi fenomena rokok itu tadi. Nah, selanjutnya dari fenomena tersebut kita lakukan proses penginderaan dulu atau di sini ada sensing, kita lihat. Jadi kalau kita melihat masalah jangan langsung diselesaikan, diputuskan ini solusinya seperti ini, tidak. Tapi kita sensing dulu, kita lihat kenapa ya kok permasalahan kok ini tadi itu masih menjadi merajalela? Ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, bukan dari sudut pandang orang itu sendiri. Karena suatu kebenaran itu tidak bisa dilihat benar itu atas dirinya sendiri, tapi benar itu dikatakan adalah dapat diterima oleh orang lain. Saya berikan satu contoh teori yang disampaikan oleh salah satu tokoh pemerhati pendidikan, Paulo Freire. Di Paulo Freire itu ada satu bahasan yang membahas tentang bagaimana sih kita melihat suatu kebenaran. Kebenaran itu akan dilihat memang itu benar-benar ada atau memang ini dianggap benar ketika ia diakui oleh orang lain, diakui atau dilihat juga orang lain itu menganggap hal itu benar. Tapi ketika kita hanya melihat atas satu sudut pandang kita sendiri, berarti hal ini bukan dikatakan sebagai suatu kebenaran. Ini masih paradigma pemikiran. Paradigma pemikiran dari satu subjek aja. Nah, ketika paradigma-paradigma atau pandangan-pandangan tadi itu terkumpul dan akhirnya mewujudkan suatu kebenaran yang memang sudah disepakati, disetujui, itu baru yang dikatakan suatu kebenaran yang hakiki gitu ya. Jadi di sini ada proses bagaimana dialogis proses untuk apa itu kita mencari suatu makna di dunia ini. Jadi kita mau mencari suatu maknanya itu apa yang akan kita cari itu apa, yang akan kita dapat itu apa di dunia ini ya. Yang akan kita berikan, kontribusi apa yang akan kita berikan. Itu untuk mencari kebenaran melalui dialog itu sendiri. Oke, itu tambahan teori dari saya. Lalu di sini ada proses penginderaan sensing tadi ya, untuk bisa mencari kebenaran. Nah, dari situ muncullah definisi konsep. Oke, sebagai knowledge. Oke, definisi konsep. Kita masuk untuk melihat tadi, makanya untuk mencari kebenaran kita tidak boleh asal
asal-asalan untuk menyimpulkan gitu kan. Makanya di sini konsepnya apa, konsep apa yang didukung. Jadi kita harus berangkat dari konsep, tidak hanya berdasarkan pada menurut saya, paradigma saya. Tidak. Jadi misalnya dari konsep saya dari segi ilmu ekonomi, dari segi ilmu sosial, dari saya segi ilmu kesehatan, tuh konsep yang didukung itu apa untuk memahami tadi apa gejala atau fenomena terkait tentang rokok itu sendiri. Lalu dari konsep ini akan kita turunkan, di mana di situ ada pembentukan proposisi atau di sini bisa dikatakan postulat atau aksioma dan teorem. Atau nanti di sini akan memunculkan suatu teori. Nah, gini kan, memunculkan suatu teori. Jadi di sini ada hipotesis dari teman-teman. Tadi kan realitasnya merokok masih banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Gitu kan? Sedangkan sudah tahu bahwa merokok itu sendiri itu dapat merusak organ tubuh manusia. Mungkin di sini teman-teman bisa membuat hipotesis, kenapa itu masih terjadi? Mungkin hipotesisnya begini, rokok masih merajalela atau masih mendominasi di Indonesia karena memang rokok itu sendiri menjadi sumber investasi bagi pemasukan ekonomi negara. Mungkin itu ada hipotesis satu. Ada dua pandangan yang lainnya itu juga memandang, itu kan kalau dari segi ekonomi. Ada orang kesehatan yang mengatakan mungkin membuat hipotesis dari segi kesehatan meskipun sudah mengetahui ada korelasi antara merokok dengan kesehatan jantung, namun pada faktanya kematian akibat rokok itu masih sangat minim, misalnya kayak gitu. Berarti masih tetap membuka kemungkinan untuk orang-orang itu merokok gitu kan. Terus ada lagi dari segi sosial, misalkan ada yang membuat hipotesis. Hipotesis itu sebenarnya itu ini ya, hipotesis itu dugaan sementara atau kalian membuat praduga dulu sebelum kalian melakukan penelitian. Jadi ada juga yang membuat hipotesis seperti ini. Rokok masih terus mendominasi di masyarakat Indonesia karena sudah menjadi kultur sosial masyarakat yang melekat di dalam pribadi masyarakat Indonesia. Kalau tidak merokok, akhirnya nanti dia tidak bisa hidup atau tanpa rokok hidup ini akan hampa, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu adalah menghasilkan teori atau hipotesis yang harus diuji kebenarannya. Nah, makanya di sini silahkan bisa dilihat selanjutnya ada uji hipotesis. Itu kalau untuk kuantitatif. Ini kalian belum sampai ke situ, nggih. Jadi nanti di dalam suatu penelitian itu ada dua tahapan. Ada proses hipotesis itu yang non uji hipotesis atau dikatakan sifatnya adalah kualitatif dan yang satu itu adalah kuantitatif. Kalau kualitatif itu adalah untuk mendeskripsikan. Nah, kalau kuantitatif itu adalah mencari atau dalam ukuran angka, ya, dalam ukuran yang pasti angka gitu ya. Oke, jadi di sini boleh kalian melalui hasil wawancara, kalian menyebarkan angket atau wawancara. Kalau kalian menggunakan wawancara berarti kan menguak para perokok-perokok tadi kan. Kalian membuat pertanyaan kepada para perokok-perokok tadi, kita diwawancara secara langsung, dilakukan observasi gitu. Ini berarti kan pendeskripsian, ini masuk ke kualitatif. Kalau ke kuantitatif itu berarti kalian menyebarkan data aja, cari aja sebar angket gitu ya pada masyarakat umum atau masyarakat perokok. Kenapa akhirnya mereka masih merokok? Nah, itu nanti bebas monggo tergantung dari sudut pandang teman-teman. Nah, kalau sudah melakukan uji ini tadi, melakukan uji hipotesis untuk mencari kebenaran kan tadi. Nah, ini akhirnya nantilah muncul apa itu yang dikatakan tadi. Ini metodologi ya, teman-teman. Sorry. Ini tadi yang uji hipotesis ini sudah masuk tahapan metodologi yang sebelumnya tadi yang saya sampaikan nih. Jadi realita fenomena peristiwa tadi ini adalah masuk pada bagian yang pertama, itu masuk ke fenomena, ya kan? Lalu konsep ini masuk pada bagian proses kemampuan penginderaan atau sensing, hingga mewujudkan suatu konsep. Lalu muncul teori, hingga akhirnya muncul metodologi. Metodologinya tadi adalah pengujian hipotesis untuk mencari kebenaran, mau pakai kuantitatif atau pakai kualitatif. Nah, dari sini nanti akhirnya muncul suatu kesimpulan atau yang saya katakan generalisasi tadi. Oke, generalisasi ini adalah hasil akhirnya apa? Setelah kalian melakukan pengamatan ke lapangan atau teman-teman setelah melakukan pengamatan di masyarakat,
itu ternyata mendapatkan hasil apa? Apa yang bisa disimpulkan? Nah, kesimpulan ini adalah generalisasi yang akhirnya memunculkan adanya definisi operasional gitu nggih. Jadi itu kesimpulan akhir dari apa yang sudah teman-teman lakukan. Misalkan seperti itu. Oke, ini nanti akan saya lanjutkan di pertemuan 3 yang peran 3 wajah ilmu sosial. Nah, jadi intinya itu teman-teman. Jadi melihat dari 3 runtutan itu tadi di dalam suatu proses penyelesaian masalah sosial. Ini masih ada masih ada pertanyaan dari siapa nih? Syamarisa ini siapa ini? Marisa Trisofirin. Mengapa peranan ilmu sosial berkaitan dengan teori, konsep, dan metodologi? Oke, ini sudah saya jawab dengan penjelasan saya ya Mbak ya. Kenapa peranan ilmu sosial berkaitan dengan teori, konsep, dan metodologi? Karena kita tidak bisa untuk melakukan sesuatu atau menyimpulkan sesuatu itu langsung dengan paradigma tadi, hanya berdasarkan paradigma kita sendiri. Kita tidak bisa berdasarkan kebenaran atas mata kita sendiri, tetapi harus paradigma memang dari semua orang dan harus disetujui. Nah, karena harus disetujui, maka diperlukan suatu penelitian atau suatu tinjauan kembali melalui 3 tahapan ini. Makanya muncul teori, konsep, dan metodologi. Untuk Revita, makna ilmu sosial, perkembangan ilmu sosial masih banyak dikategorikan tumpang tindih. Hal itu apakah bisa dihilangkan? Apakah ilmu sosial itu bisa dihilangkan dengan konsep yang tumpang tindih? Ya, saya rasa itu kalau saya bilang dihilangkan itu ya belum bisa menjawab untuk dihilangkan tidak. Karena apa? Memang tumpang tindih. Kita tidak bisa bukan hanya di ilmu sosial sebenarnya di ilmu-ilmu lain itu juga sebenarnya masih tumpang tindih. Kita tidak bisa untuk menyimpulkan itu tadi loh sesuatu itu berdasarkan pada suatu konsep sendiri atau berdasarkan pada paradigma sendiri. Karena sebenarnya ilmu sosial itu memang harus diselesaikan secara tumpang tindih tadi. Maksudnya itu harus diselesaikan dari beberapa sudut pandang. Ya, sudut pandang yang dimaksud adalah dari kemarin yang saya sampaikan ada ilmu-ilmu tertentu yang sudah fokus membahas hal tersebut. Misalnya saya katakan membahas tentang COVID, nggak bisa kan diselesaikan dengan satu masalah itu melalui permasalahan kesehatan aja nggak bisa. Kita bahas COVID itu bahasanya banyak. Bahasan COVID itu bukan hanya dari kesehatan, tapi di situ ada ilmu sosial, ilmu ekonominya juga, ya kan? Ilmu geografinya juga, akhirnya juga masuk ilmu politik di situ. Nah, itu bahasan yang sangat banyak, itu yang dikatakan akhirnya tumpang tindih, karena tidak bisa untuk diselesaikan dalam satu kajian bidang ilmu saja. Gitu nggih. Oke, teman-teman, untuk tahap selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, nanti saya harapkan teman-teman semua itu bisa untuk mencari satu rumusan atau mencari untuk dirumuskan menjadi fakta, konsep, hingga generalisasi. Jadi secara individu, teman-teman mencari salah satu contoh fakta atau fenomena yang ada di lapangan, yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman semua. Kalian mencari suatu fakta yang menurut kalian itu menarik untuk nanti kita kuak atau menarik untuk kita bahas. Gitu nggih, nanti bisa dari secara individu. Silahkan nanti dituliskan secara lengkap itu fakta atau permasalahannya itu apa, ya, fakta atau fenomenanya itu apa, realitasnya itu apa. Lalu silahkan teman-teman untuk bisa mencari sesuai dengan yang bagan tadi. Kalian bisa mengikuti sesuai bagan tadi. Lalu yang kedua adalah konsepnya itu sebenarnya itu untuk menyelesaikan masalah tadi atau untuk melihat fenomena tadi itu, konsep yang digunakan itu apa aja. Di situ mungkin nanti ada konsep dari geografi, ekonomi, hukum, politik, atau dan lain sebagainya. Baru muncul nanti kan kalau teori itu nanti masih lanjutan. Jadi teman-teman cari aja fakta, konsep hingga nanti menuju ke generalisasi itu. Generalisasi itu mungkin nanti yang akhir. Jadi nanti bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya gitu. Ya, teman-teman, jadi silahkan minggu depan sudah disiapkan untuk setiap mahasiswa itu adalah mencari tentang fakta fenomena yang ada di masyarakat dan mencari konsepnya. Itu generalisasinya nanti akhir aja. Kita nanti point view akhirnya nanti kita akan membuat itu. Gitu nggih, teman-teman, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau masih ada pertanyaan saya lanjutkan lagi di WA group. Karena kalau terlalu lama juga lambat lagi ini. Gitu nggih. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Nanti kalau belum
belum paham silahkan untuk tanya terus. Oke, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.